Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat di manapun juga berada. Juga penggempita isu jasa palsu Pak Jokowi ternyata makin liar sahabat. Dan di tengah kekacauan itu tiba-tiba muncul lagi Faisal Assegaf ya, yang benar-benar mempertajam posisi Partai Demokrat sebagai partai yang disinyalir berada di belakang isu ini. Tapi bukan tanpa alasan sahabat, sebab ada kurang lebih 8 kader terbaik Demokrat maupun mantan kader yang ikut nimbrung di kasus ini. Ada memang yang berfungsi sebagai pelapor, ada yang seolah-olah peneliti, ada yang seolah-olah pengacara atau praktisi hukum, dan ada juga yang seolah-olah anggota DPR Benny Kaharman. Nah, ada juga majelis tinggi partai Syarif Hasan. Banyaklah. Tetapi untuk membuka semuanya, kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan daripada Faisal Assegaf ini. Ada permainan yang kuat di mana Demokrat mengirimkan orang-orang terbaik mereka untuk terus melakukan pressure secara moral politik. Orang-orang terbaik Demokrat itu siapa? Maksudnya Roy Suryo? Kan udah mantan. Syarif Hasan dan lain-lain. Kemudian Herman Heri, kalau nggak Herman siapa itu kan di posisi DPR. Dan semua bagus kan dalam rangka untuk berusaha mengungkap fakta di jalur politik. Tapi politik formalnya tidak bekerja. Maka saya sejak itu memperjuangkan pendekatan politik formalnya. Kalau PDIP dan Demokrat memiliki keinginan political will, menyelesaikan masalah, menghentikan kehebohan politik, maka mereka kan bisa gunakan fraksi mereka di DPR, membuat pansus dan lain-lain untuk penyelidikan lebih jauh, merespon aspirasi dan keinginan rakyat. Ini saya ada di tengah-tengah empang ini sahabat. Ini ada di depan saya ini empang, di belakang saya ini empang. Nah, kita kembali ya ke Faisal Assegaf ini. Artinya Faisal Assegaf berkomunikasi tanpa tendeng aling-aling ya. Artinya memang ini orang apa adanya. Dia membuka hal yang sifatnya tabu. Maksudnya tabu, orang sangat segan kan bicara seperti ini. Tapi dia belak-belakan, tidak ada filter. Bahwa ini di belakangnya ini diorkestrasi oleh orang-orang Demokrat. Dan dia sempat menyebut beberapa nama, termasuk Syarif Hasan, kemudian yang anggota DPR RI yang dia bilang Herman, padahal mungkin maksudnya itu Benny Kaharman maksudnya itu. Tetapi memang kalau kita melihat totalitas kader Demokrat luar biasa memang di kasus ini. Yang pertama ada namanya Subuang, selain Rek Panci ya. Kalau Rek Panci tidak usah disebut karena memang dia di situ sudah melacurkan diri lebih awal. Ada namanya Subuang yang juga menyerang Gibran, melaporkan Gibran ijazahnya. Lalu ada Rustam Butong yang juga bicara soal ijazah dan soal pemaksulan Gibran yang bergabung dengan sesama purnawirawan TNI. Lalu ada Benny Kaharman, kemudian ada Didi Irawadi, kemudian ada Amir Samsudin mantan Menkum, kemudian ada Denny Indrayana. Ada siapa lagi itu ya? Artinya banyak lah. Saya hitung-hitung 8 orang memang kader Demokrat yang terlibat di dalam diskursus ini. Sehingga wajar kalau Faisal Assegaf langsung main tebas bahwa Demokrat di belakangnya ini, selain PDIP ya yang dia tuding. Oleh karena itu menurut Faisal Assegaf ini bisa diselesaikan melalui jalur politik. Karena apa juga yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ini saya kira memang sangat jauh dari substansi hukum ya. Tapi kalau bicara soal analisa politiknya ya saya kira masuk. Dan saya sepakat dengan itu. Bahwa di balik ini semua tidak bisa Demokrat bersembunyi. Lalu apa targetnya? Saya kira ini juga Adi Praitno sudah bicara sahabat. Bahwa ini adalah target 2029. Tidak ada target lain selain itu. Mau apa lagi? Semua orang saya kira memang punya hak untuk ikut membangun skenario hari ini untuk kepentingan 2029, terutama AHY. Kenapa? Karena AHY ini adalah ketua partai. Cuma masalahnya apakah rakyat mau atau tidak.
Sebab saya melihat situasi yang ada, tingkat penerimaan masyarakat itu jauh lebih dominan ke Gibran hari ini sebagai calon muda ya. Tertinggal jauh lah AHY, tertinggal jauh lah yang namanya Puan Maharani, sahabat. Elektabilitas Gibran ya luar biasa ya, dibenarkan oleh Cicak. Jadi segala upaya yang dilakukan Demokrat ini akan semakin membuat namanya busuk, karena saya yakin PSI tidak tinggal diam, dan itu sudah terbukti bagaimana Ketua Harian PSI itu menghajar orang-orang Demokrat dalam satu diskusi, sampai-sampai Syarif Hasan itu tidak bisa bicara waktu dia dicocar soal Hambalang, soal Senturi. Dan ini bukan rahasia umum bahwa proyek itu mangkrak dan membuat banyak kader-kader Demokrat di penjara, diambil oleh KPK kala itu, sahabat ya. Sehingga kalau misalnya Demokrat tidak mau berhenti nyinyir ini, berupaya menjadikan ini ijazah palsu sebagai tunggangan untuk meng-up popularitas AHY, ini justru akan membuat mereka terjungkal. Sebab bagaimanapun juga hasil daripada survei Indobarometer terakhir ini itu 83% kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi. Artinya apa? Siapapun orang yang menyerang Pak Jokowi hari ini, maka dia akan menjadi cacing, tidak menjadi naga, sahabat. Yakini itu, dan dihujat habis-habisan oleh netizen. Kalau ada yang bilang, lah pembenci Jokowi juga kan banyak di media sosial. Ya itu banyak, tapi kan akun-akun abal-abal. Nah, beda dengan orang-orang yang ada di barisan Jokowi hari ini. Semua real. Perhatikan saja itu para YouTuber itu, terutama YouTuber Nusantara ya. Kalau kita ini kan independen, makanya kita ini tidak ada beban. Tapi saya hanya melihat bahwa sangat berbahaya kalau Demokrat terus-terusan menjadikan isu ijazah ini sebagai tunggangan untuk 2029. Sebab itu akan membuat dia semakin terpuruk. Apalagi rakyat tahu bahwa AHY pernah dikasih jadi menteri oleh Pak Jokowi, sekalipun itu hanya 6 bulan ya, pada periode terakhir Pak Jokowi menjadi presiden. Tetapi apapun juga itu, dari situlah pintu kamu masuk, sehingga kemudian diperpanjang pada saat Pak Prabowo menjadi presiden baru-baru ini, kamu dipakai kembali. Dan ingat bahwa ini paket loh, Prabowo Gibran, artinya kamu ini ada di bawah kendali Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Jadi harusnya AHY ini hadap diri. Artinya begini, Anda silahkan bercita-cita menjadi wakil presiden atau presiden, tapi jangan orang yang membuat kamu bekerja di situ, itu yang kemudian kau habisi. Kan menyerang Pak Jokowi sama saja kau menyerang itu Gibran. Artinya bahwa dalam politik sekalipun tidak ada dikenal hal demikian ya, tapi dalam konteks ketimuran kita sangat tidak etis apa yang kamu lakukan. Lalu kamu akan bilang bahwa ini bukan Demokrat. Kalau bukan Demokrat, kenapa kau tidak hentikan orang-orangmu? Kenapa kau tidak kendalikan mereka? Kamu kan ketua umum partai, jadi kau tidak bisa ngelak di sini. Dan faktanya, ini kader-kader gemilang semua yang bicara ini. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ini video. Ini juga sudah larut malam. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, sekalipun singkat. Kita padatkan ya, intinya bahwa harapan kita Demokrat jangan main-main. Artinya jangan pernah kalian membenci orang baik, karena kalian akan habis dengan sendirinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.